Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Deli Noviani selaku dosen pengampu mata kuliah strategi operasi di kelas B. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait artificial intelligence. Dan saya harap video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami terkait materi tersebut. Baik, langsung masuk ke materi yang akan kita bahas, yakni artificial intelligence. Iya, saya Novel Ilmi Fauzan dengan NPM 20012010110118. Sekarang, apa itu AI? AI yang merupakan akronim dari Artificial Intelligence terdiri dari dua suku kata. Artificial dapat diartikan sebagai buatan, sedangkan intelligent dapat diartikan sebagai kecerdasan. Maka, AI memiliki arti kecerdasan buatan. Lebih lanjut, AI adalah sistem komputer, mesin, yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dalam hal ini, AI mampu melakukan pembelajaran, perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi, penalaran, menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan, dan mengoreksi secara mandiri. Selanjutnya, terdapat klasifikasi AI. Yang pertama, yakni AI kuat. AI yang kuat adalah bentuk teoritis dari kecerdasan mesin yang mendukung pandangan bahwa mesin dapat benar-benar mengembangkan kesadaran manusia yang setara dengan manusia. AI yang kuat mengacu pada mesin atau program dengan pikiran mereka sendiri dan dapat berpikir serta menyelesaikan tugas-tugas kompleks sendiri tanpa campur tangan manusia. AI yang kuat memiliki algoritma yang kompleks yang membantu sistem untuk bertindak dalam situasi yang berbeda, dan mesin bertenaga AI yang kuat dapat membuat keputusan independen tanpa interaksi dengan manusia. Mesin bertenaga AI yang kuat dapat melakukan tugas-tugas kompleks sendiri seperti halnya manusia. Ini hanya menyatakan bahwa mesin komputasi dengan organisasi fungsional yang sesuai memiliki pikiran yang memandang, berpikir, dan berniat seperti pikiran manusia. Contoh dari AI yang kuat itu terdapat dalam film science fiction seperti Terminator. Selanjutnya, AI lemah, juga dikenal sebagai AI sempit, adalah kecerdasan buatan dengan fungsi terbatas. AI lemah mengacu pada penggunaan algoritma yang canggih untuk menyelesaikan tugas pemecahan masalah atau penalaran khusus yang tidak mencakup seluruh kemampuan kognitif manusia. Misalnya, asisten pribadi berbasis suara seperti Siri dan Alexa yang dapat dianggap sebagai program AI yang lemah karena mereka hanya beroperasi dalam rangkaian fungsi terbatas yang telah ditentukan, yang berarti bahwa mereka sering memiliki respon yang terprogram. Jadi respon yang disampaikan atau dilontarkan oleh Siri dan Alexa itu kurang lebih adalah respon yang memang sudah diprogram oleh para engineer-engineer yang merancang. Selanjutnya, cara kerja artificial intelligence. Nah, cara kerja dari kecerdasan buatan itu menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada. Terdapat beberapa bidang studi luas dengan cakupan teori, metode, model dari sebuah kecerdasan buatan yang meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, deep learning, cognitive computation, computer vision, dan pemrosesan bahasa ilmiah. Selain itu, terdapat juga kita bisa menyebutnya subbidang dari AI, yakni yang sangat populer akhir-akhir ini, pengembangan dari teknologi berbasis machine learning yang telah menerapkan kecerdasan buatan sebagai komponen penting. Oke, sekarang kita membahas terkait machine learning. Machine learning adalah jenis kecerdasan buatan atau cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak memprediksi output berbeda tanpa adanya pemrograman khusus. Machine learning sendiri itu berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan menggunakannya untuk belajar sendiri. Algoritma machine learning menggunakan data historis, seperti contoh, pengalaman, dan instruksi sebagai input untuk memprediksi nilai output baru. Proses pembelajaran ini dimulai dengan pengamatan data dan pola, lalu perangkat angkat membuat keputusan dan output yang lebih baik di masa depan. Saat ini, machine learning adalah salah satu komponen terpenting di bidang ilmu teknologi,
Dengan sistem ini, bisnis dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin. Dan machine learning juga membantu bisnis untuk membuat model yang dapat memproses dan menganalisis data kompleks untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada jenis dari machine learning. Yang pertama yaitu supervised machine learning. Ini merupakan metode pembelajaran yang diawas menggunakan kumpulan data berlabel untuk melatih algoritma, mengklasifikasikan data, dan memprediksi hasil secara akurat. Metode ini dapat menerapkan apa yang telah dipelajari ke data baru, menggunakan contoh berlabel untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu selanjutnya ada unsupervised machine learning. Nah, metode pembelajaran yang ini itu dilakukan tanpa pengawasan, menggunakan algoritma untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi atau mengelompokkan data tanpa adanya campur tangan manusia. Sistem ini tidak mencari output yang tepat, namun mengeksplor dan menarik kesimpulan dari kumpulan data untuk menggambarkan struktur tersembunyi dari data yang tidak berlabel tersebut. Selanjutnya terdapat semi-supervised machine learning. Sistem ini ada di antara supervised dan unsupervised machine learning yang menggunakan data berlabel dan tidak berlabel sebagai media pembelajaran. Metode ini mampu meningkatkan akurasi pembelajaran secara signifikan. Sistem ini digunakan ketika data berlabel yang diperoleh membutuhkan sumber daya relevan untuk belajar darinya. Jika tidak, memperoleh data yang tidak berlabel umumnya tidak memerlukan sumber daya tambahan. Dan jenis yang terakhir yaitu reinforcement learning. Nah, data scientist biasanya menggunakan pembelajaran penguatan untuk mengajarkan mesin untuk menyelesaikan proses multilangkah yang ada aturan yang jelas. Nah, algoritma di reinforcement learning itu diprogram untuk menyelesaikan tugas dan diberikan isyarat positif atau negatif saat berhasil menyelesaikan tugasnya. AWS provides every developer and data scientist the broadest and deepest set of machine learning services on the most comprehensive cloud platform, enabling them to create impactful solutions faster. Developers can quickly add intelligence to applications without needing machine learning expertise, using pre-trained AI services to do things such as create more intelligent contact centers, improve demand forecasting, detect fraud, personalize the consumer experience, and more. For machine learning practitioners and data scientists who want to build, train, and deploy models, Amazon SageMaker offers complete access, control, and visibility into each step required. SageMaker provides all the tools needed for machine learning, including the first fully integrated development environment, so models get to production faster with less effort and at a lower cost. With SageMaker, customers achieve up to 10 times improvement in data science team productivity and 54% lower TCO compared to other cloud platforms. AWS is framework agnostic, empowering expert practitioners to use the deep learning framework of their choice, either as a managed experience in SageMaker or pre-configured AWS Deep Learning AMIs. For those who want to learn machine learning, educational devices such as AWS Deep Racer, Deep Composer, and Deep Lens are designed to teach the fundamentals of machine learning in fun and practical ways. Join the tens of thousands of customers who already choose AWS for machine learning. Machine learning sering digunakan untuk memprediksi hasil di masa mendatang berdasarkan data historis. Misalnya, perusahaan menggunakan machine learning untuk memprediksi berapa banyak produk yang mereka jual pada kuartal fiskal mendatang berdasarkan demografi tertentu, atau perkiraan profil pelanggan mana yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk merasa tidak puas atau paling setia pada merek Anda. Prediksi tersebut memungkinkan keputusan bisnis yang lebih baik, pengalaman pengguna yang lebih pribadi, dan berpotensi mengurangi biaya retensi pelanggan. Melengkapi kecerdasan bisnis yang berfokus pada pelaporan data bisnis masa lalu, machine learning memprediksi hasil masa depan berdasarkan tren dan transaksi masa lalu. Amazon.com membangun banyak bisnisnya pada sistem berbasis machine learning. Tanpa machine learning, Amazon.com tidak dapat mengembangkan bisnisnya, meningkatkan pengalaman dan pilihan pelanggannya, serta mengoptimalkan kecepatan dan kualitas logistiknya. Amazon.com mendirikan AWS untuk memungkinkan bisnis lain menikmati infrastruktur teknologi informasi yang sama, dengan ketangkasan dan manfaat biaya, dan saat ini menyebarluaskan teknologi machine learning untuk menjangkau ke semua perusahaan. Struktur tim pengembangan Amazon.com dan fokus pada machine learning untuk menyelesaikan masalah bisnis pragmatis yang sulit, mendorong Amazon.com dan AWS untuk mengembangkan alat dan layanan machine learning yang mudah digunakan dan bermanfaat.
Alat ini pertama kali diuji dalam skala dan lingkungan kritis misi Amazon.com sebelum diluncurkan sebagai layanan AWS untuk digunakan setiap perusahaan serupa dengan layanan TI lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.